Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, timnas Indonesia mulai solid, Irak ketar-ketir. Dua pemain timnas Indonesia mendapatkan debut pada FIFA Matchday Oktober 2023. Arman Raihan Brik selamatkan timnas Indonesia U17 dari kekalahan pada uji coba di Jerman. Timnas Indonesia temui jalan terjal menuju Piala Dunia, Ketum PSSI tak gentar. Timnas Indonesia mulai solid, Irak ketar-ketir. Timnas Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian ini didapatkan setelah Timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Dalam hal ini, Timnas Indonesia sebelumnya pada tanggal 12 Oktober berhasil menang atas Brunei 6-0 di Gelora Bung Karno. Lalu skuad Garuda kembali menang dengan skor 6-0 saat bermain di markas Brunei Darussalam. Selanjutnya di ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia nanti, anak asuh Shin Tae-yong sudah ditunggu oleh Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Di atas kertas, Irak menjadi tim yang paling diunggulkan di dalam grup ini. Akan tetapi reaksi yang berbeda justru ditunjukkan oleh Irak sendiri. Melihat solidnya timnas Indonesia, mereka pun menjadi ketar-ketir. Mereka secara terang-terangan juga mengakui kualitas timnas Indonesia. Laga ronde kedua nanti saya rasa tidak akan pernah mudah. Kita memang diunggulkan di grup ini, namun bukan berarti kami bisa meremehkan tim lain yang ada di grup F. Saya bahkan melihat Indonesia sebagai tim yang sangat solid, ujar pelatih Irak. Indonesia juga akan menjadi lawan kami di laga pembuka nanti. Kami harus bermain hati-hati agar gawang kami tidak dibobol oleh mereka. Saya harap dukungan dari para supporter bisa sedikit membantu kami, ujar pelatih Irak menambahkan. Sukses mencetak banyak gol ke gawang Brunei Darussalam secara tidak langsung memang akan menghadirkan kepanikan dari tim yang akan menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya. Hal itu juga akan membuat timnas Indonesia menjadi lebih percaya diri. Merujuk kepada hasil itu, Shin Tae-yong selaku juru taktik timnas Indonesia pun sangat optimis di ronde selanjutnya. Ia sama sekali tidak peduli dengan Irak yang berstatus tim unggulan di grup F. Ronde pertama sudah berhasil kita lewati, sedangkan ronde kedua akan segera menghampiri. Kami mengaku kekuatan dari Irak sebagai tim dengan peringkat FIFA terbaik di grup ini. Namun kami memandang laga di bulan November nanti dengan penuh percaya diri. Tim kami saat ini sangat solid, dan saya kira kita akan mendapatkan hasil bagus di sana, komentar Shin Tae-yong dengan penuh percaya diri. Kepercayaan diri dari Shin Tae-yong sangat wajar sekali mengingat sejauh ini juru taktik asal Korea Selatan mampu memaksimalkan para pemain yang ada. Pemain inti dan lapis kedua yang bergantian coba dimainkan oleh Shin Tae-yong mampu tampil dengan sama baiknya. Solidnya oleh timnas Indonesia memang tidak usah diragukan lagi. Kalau menurutmu, apakah timnas Indonesia akan bisa tampil solid saat melawan Irak? Dan apakah skuad Garuda bisa melewati grup F dengan mudah? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Dua pemain timnas Indonesia mendapatkan debut pada FIFA Matchday Oktober 2023. Laga FIFA Matchday bulan Oktober baru saja berakhir. Skuad timnas Indonesia menjalani bulan ini dengan melawan Brunei Darussalam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain bisa menang besar atas Brunei Darussalam, Shin Tae-yong juga memberikan kesempatan kepada dua pemain muda timnas Indonesia untuk menjalani laga debutnya bersama skuad senior. Kedua pemain yang dimaksud adalah Hoki Caraka dan Arkan Fikri. Hoki bisa dikatakan sebagai pemain debutan yang paling beruntung di laga FIFA Matchday bulan ini. Mengingat pemain milik PSS Sleman tersebut langsung dimainkan sebagai starter oleh Shin Tae-yong sejak laga leg pertama tanggal 12 Oktober lalu. Ia juga kembali dimainkan sebagai starter dalam laga leg kedua. Lebih istimewanya lagi, ia mampu mencetak brace di laga leg kedua yang berlangsung di markas Brunei Darussalam. Sedangkan Arkan Fikri sendiri baru menjalani debut di laga leg kedua dan berstatus sebagai pemain pengganti. Ia masuk menggantikan Ricky Kambuaya di babak kedua. Walaupun hanya sempat bermain beberapa menit saja, namun ia sudah berhasil menyempurnakan langkahnya dalam level timnas. Karena tujuan akhir dari para pemain timnas junior adalah bisa tampil di timnas senior. Kalau menurutmu bagaimanakah penampilan dari Hoki Caraka dan Arkan Fikri? Apakah mereka layak untuk diberikan kesempatan tampil pada laga selanjutnya? Yuk, tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Arman Raihan Brik selamatkan timnas Indonesia U17 dari kekalahan pada uji coba di Jerman.
Timnas Indonesia U17 hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan SV Meppen dalam sebuah laga uji coba. Pertandingan tersebut yang berlangsung di lapangan SV Hemsem, Jerman pada Selasa 17 Oktober 2023 waktu setempat. Sejatinya skuad Garuda Muda hampir saja kalah di laga ini setelah SV Meppen unggul lebih dulu di menit ke-80. Namun Arman Raihan Brik tampil sebagai dewa penyelamat berkat golnya di akhir pertandingan. Berhasil menyelamatkan timnas Indonesia dari kekalahan, Arman Raihan Brik merasa sangat bahagia. Apalagi pemain diaspora tersebut baru bergabung sekitar seminggu yang lalu ke training center. Ia pun melupakan ekspresi kebahagiaannya kepada awak media. Saya sangat senang karena bisa mencetak gol pertama saya bagi timnas Indonesia. Saya bahkan sangat emosional, hampir saja saya tidak bisa mengontrol diri saya sendiri, ujar Arman Raihan Brik. Melihat dari apa yang ditampilkan oleh pemain milik Hoffenheim tersebut, maka Arman Raihan Brik pun dirasa memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 nanti. Kalau menurutmu bagaimanakah penampilan dari Arman Raihan Brik secara keseluruhan? Apakah ia memang layak dipilih oleh Bima Sakti untuk menjadi pemain inti? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia temui jalan terjal menuju Piala Dunia. Ketum PSSI tak gentar. Perjalanan Timnas Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026 bisa dikatakan sangat tidak mudah. Mengalahkan Brunei Darussalam hanyalah menjadi fase awal dari perjalanan. Bahkan Garuda Muda baru akan menghadapi perjuangan sebenarnya dengan jalan yang cukup terjal. Yang mana setelah ini mereka akan melanjutkan perjuangan di ronde 2. Skuad Garuda akan bergabung di grup F bersama dengan Irak, Filipina, dan Vietnam. Jika bisa lolos dari grup ini, perjuangan timnas Indonesia akan berlanjut ke ronde ketiga dan keempat. Baru setelah itu akan bisa tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Kendati begitu, Erick Thohir selaku ketum PSSI sama sekali tidak merasa gentar. Ia meminta skuad Garuda selalu berusaha untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam setiap laga yang mereka jalani. Perjuangan sesungguhnya akan segera dimulai. Saya tahu ini tidaklah mudah, mengingat kita akan menghadapi banyak sekali ronde untuk bisa lolos. Akan tetapi tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kita harus mencobanya dengan bermain baik di setiap laga, sehingga kita pun bisa mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia, ujar Erick Thohir. Kalau menurutmu apakah timnas Indonesia bisa tampil baik di babak kualifikasi Piala Dunia 2026? Dan apakah mimpi untuk tampil di ajang Piala Dunia segera menjadi nyata? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini.